Silicon D-axis. Selamat datang. Eko Budi Utomo, mahasiswa Universitas Islam Negeri Siber, Syekh Nurjati Cirebon, NAM 22811311107. Perencanaan proses, bahan sumber, dan media pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya perkenalkan saya Eko Budi Utomo, mahasiswa Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, NIM 2281131107, kelas A23. Pada kesempatan video kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai perencanaan proses sumber bahan dan media pembelajaran. Adapun pembahasan pada perencanaan proses sumber bahan dan media pembelajaran ini, yaitu yang pertama adalah pengertian perencanaan proses pembelajaran, yang kedua fungsi perencanaan proses pembelajaran, yang ketiga pengertian sumber dan bahan pembelajaran, yang keempat pengertian media pembelajaran, serta yang kelima, klasifikasi dan pemilihan media pembelajaran. Pertama akan mempresentasikan mengenai bagaimana pengertian perencanaan proses pembelajaran, kemudian apa saja fungsi perencanaan proses pembelajaran, dan bagaimana pengertian sumber dan bahan pembelajaran. Pengertian perencanaan proses pembelajaran menurut KBBI, perencanaan berasal dari kata rencana yang artinya konsep perancangan atau program. Dan perencanaan berarti proses pembuatan atau cara merencanakan. Oleh karena itu, proses perencanaan harus dimulai dari penetapan tujuan yang akan dicapai melalui analisis kebutuhan serta dokumen yang lengkap, kemudian menetapkan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi, dapat disimpulkan bahwa perencanaan mengandung paling sedikit 4 unsur, yaitu pertama ada tujuan yang harus dicapai, yang kedua ada strategi untuk mencapai tujuan, yang ketiga sumber daya yang mendukung, dan yang keempat implementasi setiap keputusan. Perencanaan pendidikan didasari oleh beberapa konsep, yaitu mengenali perubahan lingkungan pendidikan, kebutuhan organisasi pendidikan akan perencanaan akibat perubahan lingkungan, yang ketiga ciri-ciri sistem yang akan dipakai dalam perencanaan, dan yang keempat beberapa teori perencanaan. Perencanaan selalu mempunyai arah yang hendak dicapai, yaitu tujuan yang dirumuskan dalam bentuk sasaran yang jelas dan terukur. Strategi untuk mencapai tujuan berkaitan dengan ketetapan keputusan yang harus dilakukan oleh seseorang. Perencanaan adalah suatu cara untuk membuat suatu kegiatan agar dapat berjalan dengan baik, disertai dengan berbagai lingkungan yang antisipatif untuk memperkecil kesenjangan yang ada dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan pembelajaran adalah proses atau cara menjadikan seseorang belajar. Berdasarkan beberapa definisi tadi, dapat disimpulkan bahwa perencanaan pembelajaran adalah kegiatan memproyeksikan tindakan apa yang akan dilaksanakan dalam suatu proses belajar, yaitu dengan mengkoordinasikan komponen-komponen pembelajaran dengan tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, cara penyampaian kegiatan, atau seperti metode, model, dan teknik, serta bagaimana mengukurnya menjadi jelas dan sistematis, sehingga nantinya proses belajar mengajar menjadi efektif dan efisien. Selanjutnya pembahasan yang kedua, yaitu fungsi perencanaan proses pembelajaran. Di sini ada 8 fungsi. Yang pertama yaitu fungsi kreatif pembelajaran.
Dengan menggunakan perencanaan yang matang akan dapat memberikan umpan balik yang dapat menggambarkan berbagai kelemahan yang ada, sehingga akan dapat meningkatkan dan memperbaiki program. Yang kedua, fungsi inovatif. Suatu inovatif pasti akan muncul jika direncanakan karena adanya kelemahan dan kesenjangan antar harapan dan kenyataan. Yang ketiga, yaitu fungsi selektif. Melalui proses perencanaan akan dapat diseleksi strategis mana yang dianggap lebih efektif dan efisien untuk dikembangkan. Keempat, yaitu fungsi komunikatif. Jadi suatu perencanaan yang memadai harus dapat menjelaskan kepada setiap orang yang terlibat, baik guru, siswa, kepala sekolah, bahkan pihak eksternal seperti orang tua dan masyarakat. Yang kelima, yaitu fungsi prediktif, yaitu perencanaan yang disusun secara benar dan akurat dapat menggambarkan apa yang akan terjadi setelah dilakukan suatu tindakan sesuai dengan program yang telah tersusun. Yang keenam, yaitu fungsi akurasi. Melalui proses perencanaan yang matang, guru dapat mengukur setiap waktu yang diperlukan untuk menyampaikan bahan pelajaran tertentu, dapat menghitung dalam jam pelajaran. Kemudian yang ketujuh, yaitu fungsi pencapaian tujuan. Mengajar bukanlah sekedar menyampaikan materi, tetapi juga membentuk manusia yang utuh, yang tidak hanya berkembang dalam aspek intelektualnya, tetapi juga dalam sikap dan keterampilan. Kemudian yang terakhir, mengontrol staf siswa dalam mencapai tujuan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam suatu proses pembelajaran. Pembahasan yang ketiga mengenai pengertian sumber dan bahan pembelajaran. Jadi bahan belajar merupakan materi atau isi yang dibutuhkan dalam suatu proses menuju tujuan pembelajaran. Kemudian sumber belajar merupakan segala sesuatu, baik berupa data, orang, atau benda yang dapat digunakan untuk memberi kemudahan belajar bagi siswa. Kemudian sumber belajar juga mencakup lingkungan, baik fisik, non-fisik maupun manusia dan bukan manusia yang dapat dimanfaatkan oleh siswa sebagai sumber pengetahuan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis bahan ajar. Ada hangout, buku, dan modul. Yang pertama adalah hangout. Hangout adalah segala sesuatu yang diberikan kepada peserta didik ketika mengikuti kegiatan pembelajaran. Yang kedua yaitu buku. Buku adalah sebagai bahan ajar merupakan buku yang berisi ilmu pengetahuan, hasil analisis terhadap kurikulum dalam bentuk tulisan. Kemudian yang ketiga yaitu modul. Modul merupakan bahan ajar yang ditulis dengan tujuan agar siswa dapat belajar secara mandiri. Pengertian media pembelajaran. Media berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk tema dari kata medium, yang secara harfiah berarti perantara. Maksudnya yaitu perantara sumber pesan dengan penerima. Yang dimaksud dengan pesan di sini karena sistem pembelajaran siswa tidak hanya berperan sebagai komunikan atau penerima pesan. Bisa saja siswa bertindak sebagai komunikator atau penyampai pesan. Media pembelajaran yang dirancang dengan baik dapat merangsang timbulnya proses dialog mental pada diri siswa. Dengan kata lain, terjadi komunikasi antara siswa dengan penyalur bahasa atau guru. Dengan demikian dapat dikatakan dalam proses pembelajaran telah terjadi media yang berhasil menyalurkan pesan atau bahan ajar apabila terjadi perubahan tingkah laku pada diri siswa tersebut. Fungsi utama media pembelajaran sendiri yaitu sebagai sarana bantu untuk mewujudkan situasi pembelajaran yang efektif. Dengan fungsi tersebut,
media pembelajaran harus dijadikan sebagai integral dari keseluruhan proses pembelajaran itu sendiri. Dalam penggunaannya harus dengan tujuan yang ingin dicapai dan bahan ajar. Tidak diperkenankan menggunakan hanya sekedar untuk permainan atau memancing perhatian siswa. Fungsi lainnya yaitu untuk mempercepat proses belajar, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas proses pembelajaran. 3 jenis media pembelajaran, di antaranya yaitu media visual, media audio, dan media audiovisual. Dari masing-masing jenis media tersebut, terdapat berbagai bentuk media yang dapat dikembangkan dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. Kemudian poin selanjutnya yaitu klasifikasi dan pemilihan media pembelajaran. Menurut Omar Hambali, ada 4 klasifikasi media pembelajaran. Yang pertama yaitu alat-alat visual, yang dapat dilihat contohnya seperti gambar, papan tulis, grafik, poster, dan lain sebagainya. Yang kedua, alat-alat yang bersifat auditif atau hanya dapat didengar, contohnya seperti radio, rekaman pada tape recorder. Dan yang ketiga, alat-alat yang bisa dilihat dan didengar, misalnya seperti film dan televisi. Yang keempat itu dramatisasi seperti bermain peran, sosiodrama, sandiwara, dan lain sebagainya. Kemudian terdapat 3 hal utama yang perlu dijadikan bahan pertimbangan dalam pemilihan media pembelajaran. Yang pertama yaitu tujuan pemilihan media pembelajaran. Memilih media pembelajaran yang akan digunakan harus berdasarkan maksud dan tujuan pemilihan yang jelas. Tujuan pemilihan ini sangat berkaitan dengan kemampuan guru dalam menguasai berbagai jenis media pembelajaran beserta karakteristiknya. Yang kedua yaitu karakteristik media pembelajaran. Setiap media pembelajaran memiliki karakteristik tertentu, baik dilihat dari segi kehandalannya, cara pembuatannya, maupun cara penggunaannya. Pemahaman terhadap karakteristik berbagai media pembelajaran merupakan kemampuan dasar yang perlu dimiliki karena berkaitan dengan pemilihan media pembelajaran ini. Yang ketiga yaitu alternatif media pembelajaran yang dapat dipilih. Memilih media pada dasarnya adalah proses mengambil atau menentukan keputusan dari berbagai alternatif yang ada. Media bisa dipilih apabila terdapat berbagai media yang dapat diperbandingkan. Apabila media itu hanya ada satu jenis, maka guru akan sulit dalam menciptakan suasana yang kondusif dalam pembelajaran tersebut. Selain ketiga faktor di atas, ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam memilih media yang sesuai, yaitu yang pertama, rencana pembelajaran atau satuan pembelajaran ini harus sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Yang kedua yaitu sasaran belajar. Maksud sasaran belajar di sini adalah siswa yang akan menerima pesan atau informasi melalui media pembelajaran tersebut. Yang ketiga yaitu tingkat keterbacaan media. Maksud apakah media pembelajaran tersebut sudah memenuhi syarat-syarat teknis atau belum. Yang keempat yaitu situasi dan kondisi. Misalnya situasi dan kondisi tempat atau ruangan yang dipergunakan ketika kegiatan belajar mengajar. Dan yang kelima yaitu objektivitas. Maksudnya bahwa Anda harus terhindar dari pemilihan media yang didasari oleh pribadi semata atau objektivitas. Demikian pemaparan saya tentang materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.